الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع السلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار أما بعد. Jamaah salat tarawih rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta setiap orang yang mengikutinya di atas jalan yang lurus. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Tentu kita telah mengetahui bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang istimewa. Pahala yang dijanjikan oleh Allah adalah pahala yang sangat besar. Namun perlu kita pahami juga bahwasanya kualitas pahala yang akan kita raih ditentukan oleh kualitas puasa yang kita kerjakan. Semakin tinggi kualitas puasa kita, maka semakin besar pahala yang kita raih. Begitupun sebaliknya, ketika puasa hanya sekedar untuk menahan rasa lapar dan rasa haus semata, maka Allah tentu akan memberikan pahala yang terbatas pula. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'." Betapa banyak orang yang puasa namun yang dia dapatkan hanyalah rasa lapar semata. Oleh karenanya mari kita sama-sama lakukan 5M agar kualitas puasa kita ini bisa lebih maksimal. M yang pertama adalah menjaga keikhlasan kita. Karena ikhlas adalah merupakan salah satu syarat suatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam arti nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliqi. Melupakan seluruh penglihatan makhluk, tidak ingin dilihat oleh makhluk, hanya ingin dilihat oleh Sang Khalik. Itulah ikhlas. Melakukan suatu ibadah dengan tujuan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka tingkatkan keikhlasan kita agar pahalanya menjadi lebih maksimal. Begitu pula ampunan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa itu tergantung dari bagaimana niatnya. Mari kita lihat hadisnya. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, ada keikhlasan di dalamnya, wahtisaban, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itulah yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau puasa sekedar mengikuti kebiasaan, sekedar untuk menahan rasa lapar dan dahaga semata, maka kita tidak mendapatkan keutamaan yang besar tersebut. Nauzubillah. M yang kedua adalah menjauhkan diri dari segala amalan yang menjadikan puasa itu menjadi sia-sia. Misalnya adalah kita berkata keji atau mengumpat misalnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Fala yathkhab wa la yajhal. Maka janganlah dia itu berkata keji, janganlah juga dia mengumpat, ya. Apabila ada yang mengajaknya untuk berkelahi atau mengajaknya untuk bercaci maki, maka hendaklah dia mengatakan, "Inni shaim." Saya itu orang yang berpuasa. Maksudnya adalah tidak selayaknya bagi orang yang berpuasa melakukan perbuatan sebelumnya tadi. Kemudian yang juga perlu kita perhatikan agar jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang palsu atau pengamalan dari perbuatan qaul zur tersebut, maka sesungguhnya Allah tidak butuh terhadap dia meninggalkan makannya dan meninggalkan minumnya. M yang ketiga adalah
hendaklah kita meninggalkan amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Subhanallah, setiap kali datang bulan Ramadan, kita telah disiapkan tantangan yang luar biasa. Telah disiapkan bagi kita amalan-amalan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Seorang mukmin tentu tidak akan melakukan hal tersebut, karena Rasulnya telah memberikan petunjuk, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bagi seorang mukmin, dia akan sangat merasa rugi apabila 1 menit, 1 detik dalam waktu yang Allah karuniakan kepadanya tidak bernilai ibadah. Ya. Maka ketika dia minum, dia niatkan untuk ibadah. Tidur sekalipun dia bisa niatkan untuk ibadah. Bekerja dia niatkan untuk ibadah. Setiap gerak-geriknya bernilai ibadah. Dengan demikian dia akan dijauhkan dari amalan yang tidak bermanfaat. Itulah karakter seorang mukmin, seorang muslim. Kemudian M yang keempat adalah hendaklah kita menjauhkan diri dari sekedar puasa menahan lapar dan minum. Marilah kita mempuasakan juga organ tubuh kita semuanya. Kita puasakan pikiran kita, kita puasakan juga hati kita. Inilah yang dimaksud Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, puasanya orang yang khusus. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi dia mempuasakan matanya dari melihat yang haram. Dia puasakan telinganya dari mendengar yang tidak bermanfaat. Dia mempuasakan tangannya dari menyakiti orang lain, mempuasakan lisannya dari menyakiti orang lain. Dia mempuasakan kakinya dari melangkah kepada tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia puasakan hatinya dari sifat-sifat yang buruk. Ya. Karena mengapa? Sebab puasa telah mengajarkan kepada seseorang yang sungguh-sungguh melaksanakannya suatu sifat yang sangat dibutuhkan, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Apa itu? Muraqabatullah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Bukankah sehebat apapun orang yang ingin berbuka puasa selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun dia mencari tempat yang kira-kira tidak ada yang tahu, dia akan merasa Allah tahu. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia merasa malu kepada Allah sekiranya dia membatalkan puasanya meskipun tidak ada yang tahu. Maka ini adalah sifat yang sangat dibutuhkan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar malu. Para sahabat pun mengatakan, inna nastahyi walhamdulillah. Wahai Rasulullah, kami itu alhamdulillah malu kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, laisa dzak. Bukan yang itu kami maksud. Tapi man istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, falyahfadhir ra'sa wa ma hawa. Hendaklah dia menjaga pikirannya dari perkara-perkara yang buruk. Wal yahfadhil batna wa ma wa'a. Dan hendaklah dia jaga perutnya dari perkara-perkara yang haram. Wal yadhkuril mauta wal bila. Dan hendaklah dia sering-sering mengingat kematian dan kehancuran. Ya, artinya siapapun di muka bumi ini pasti ujung-ujungnya dia akan mati. Selama apapun dia hidup pasti akan berakhir dengan kehancuran pada dirinya. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengingat kematian, maka kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada al-akhirah taraka zinatal hayatid dunya, kata Rasulullah. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka dia meninggalkan perhiasan dunia yang menipu. Faman fa'ala dzalik faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka barang siapa yang melakukan perkara-perkara tersebut, dialah yang kami maksud dengan telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. M yang terakhir, para jamaah sekalian dimulakan Allah, adalah memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah SAW ketika sudah masuk bulan Ramadan, kualitas amal soleh beliau meningkat pesat, ya, lebih pesat daripada angin yang berhembus. Kita tingkatkan ibadah sunnah-sunnah kita tingkatkan tilawatul Quran, kita tingkatkan qiyamul lail kita tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 5M ini
bisa menjadikan kualitas puasa kita jauh lebih maksimal dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq.